Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun yang ada di Resort Kalimantan Timur ini. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh dimulai. Selesai. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, 2, tambah 3, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh Tuhan dunia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan dunia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikuatkan olehnya kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, kami hendak bermazmur memuji Engkau. Engkau telah memelihara kami dengan kasih-Mu, sehingga kami merasa aman hingga saat ini. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, sebab kami lapar dan haus akan firman-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu, supaya Engkau memuaskan kami dengan kebenaran-Mu. Ketika kami hidup di tengah kekalutan dan kesulitan, firman-Mu selalu mengajarkan kepada kami jalan kebahagiaan dengan menaruh pengharapan akan pernyataan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu menyucikan hati dan pikiran kami, supaya boleh memandang wajah-Mu yang Engkau hadapkan ke tengah persekutuan ini. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 tambah 3, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala perumuran,
kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu Dasatitah yang kelima sampai kepada yang ke-10 beserta artinya. Hukum Tuhan yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Artinya ialah, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dan agung dari antara seluruh ciptaan. Kita diciptakan Allah dan dilahirkan oleh orang tua kita. Orang tua adalah wakil Allah untuk memelihara kita. Mereka telah bersusah payah membesarkan kita dalam tanggung jawab kepada Allah. Menghormati serta mengasihi orang tua selama mereka hidup adalah kewajiban setiap anak. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidup dalam kebersamaan, mempunyai saudara, tetangga, dan sesama yang semuanya sederajat di hadapan Tuhan. Menghormati sesama adalah perintah Tuhan. Mengasihi sesama berarti menjauhkan segala iri hati, dengki, dendam, serta segala bentuk perseteruan. Hidup sopan dan tertib, memelihara kesucian hidup, dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan daging. Tidak serakah, selalu bersyukur atas segala sesuatu. Kita harus membuang segala bentuk penipuan atau cara apapun untuk memperdaya sesama. Selalu rindu akan kebenaran dan keadilan, menjauhkan segala perkataan bohong dan ketidakjujuran. Mengasihi sesama seperti diri sendiri berarti terpanggil memelihara kerukunan dan ketentraman, selalu berusaha menciptakan ketenangan dan perdamaian, serta menjadi teladan dalam segala perbuatan baik. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 tambah 2 tambah 5. Telah kutemukan dasar kuat. Aku temukan dasar kuat, tempat berbaut jangkarku. Kekal Bapa Kau membuat putra-Mu dasar yang teguh. Biarpun dunia rahmat yang abadi yang melampaui akalku. Tuhan Kau rangkum dalam kasih, pendosa yang menjauhimu. Hatimu bila
Inilah dasar andalanku, biarpun apa berlaku. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang dalam hidupku, sampai petangku pujilah samudra rahmat yang bakal. Mari kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus telah menetapkan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Tetapi kami sering tidak mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami. Pelita iman kami sering redup dan kesaksian kami sering hambar karena perilaku dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Situasi kehidupan kami sering lebih kuat mempengaruhi kami karena kami lemah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami untuk menjadi saksi-saksi yang benar, serta memampukan kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga seluruh makhluk boleh menikmati karya penyelamatan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan akan pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 tambah 4. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, memerlukan-Mu. Engkau yang beri sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau perlukan. Ku datang sungguh selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu benar di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang sungguh selamat, berkatilah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kita bacakan secara responsoria. Di atas perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias
dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datang beberapa orang muda, mereka menapaki mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepada aku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu berkata perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 tambah 3. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madani dan hingga walai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, menderaikan bagi-Mu. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Untuk menyambut firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1, 2 tambah 4. Tak kita menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia.
bagi kita semua, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat keselamatan yang senantiasa Engkau percayakan kepada kami. Pada saat ini, kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada kita pada Minggu 2 Agustus 2020, 8 setelah Trinitatis, diambil dari Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita, yaitu Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan mengikuti dalam hati masing-masing. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Kitab Keluaran adalah kitab di mana menceritakan tentang proses kelahiran Musa, kemudian menjadi pangeran Mesir, dia diangkat menjadi anak oleh putri Raja Firaun, dan kemudian dia dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan hal yang kedua, topik besar dalam kitab Keluaran adalah bagaimana peristiwa Gunung Sinai. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka mereka memiliki tatanan kehidupan yang baru. Mereka diperhadapkan dengan orang-orang yang baru, kebudayaan di sekitar mereka yang baru. Maka untuk menjaga kehidupan mereka agar tetap di dalam kehendak Tuhan, maka mereka menerima 10 firman Tuhan, atau yang kita kenal sekarang adalah 10 hukum Taurat. Dan kemudian Allah memberikan aturan-aturan lewat Musa, bagaimana mereka harus beribadah, bagaimana harus membangun hubungan kepada Tuhan, dan bagaimana mereka harus membangun hubungan dengan sesama mereka. Maka hal itulah yang hendak dinyatakan juga dalam firman Tuhan ini. Dalam tatanan kehidupan yang baru, Allah ingin agar bangsa Israel tidak terpengaruh dengan kehidupan sekitar mereka. Dalam tatanan kehidupan yang baru, dalam keberadaan mereka sebagai umat Allah, Allah ingin agar gaya hidup, pola hidup mereka senantiasa di dalam aturan. Dan cara pandang lingkungan sekitar yang akan mempengaruhi kehidupan mereka, mereka tidak gampang terpengaruh dengan itu semua. Maka Allah lewat Musa hendak menegaskan agar sikap mereka tidak sama dengan sikap orang-orang yang tidak mengimani Allah, yang akan mereka temui nanti di perjalanan, yang akan mereka hadapi di tengah-tengah kehidupan mereka. Ikuti aturan yang diberikan oleh Allah,
Sang Pembebas dan Sang Pencipta mereka. Maka saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita juga akan tahu seseorang itu apakah dia orang yang benar atau orang yang baik, atau sebaliknya, itu bukan dari ketika mereka diam dari apa yang, tapi kita mengetahui apakah ini orang baik, ini orang benar dari apa yang mereka lakukan, prinsip yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Maka orang akan mengenal kita orang baik atau orang yang benar dari kehidupan kita sehari-hari, dari cara kita bekerja, cara kita menanggapi masalah, dari prinsip yang kita terapkan. Akan sulit menilai orang lain apakah dia orang benar atau orang baik jikalau dia hanya diam saja. Walaupun memang saudara terkasih, banyak mungkin yang sekarang tidak mau ambil resiko sehingga dia memilih untuk diam saja karena dia tidak mau terlibat atau mengambil resiko, sehingga dia memilih untuk diam. Sangat sulit sekali untuk menunjukkan kebenaran dan kebaikan kalau kita tidak bertindak, kalau kita hanya diam. Maka dalam tindakan kehidupan bangsa Israel, dalam firman Tuhan ini yang menyatakan tentang inti penjabaran dari hukum Taurat, maka Keluaran Bindu 23 ini adalah bagian dari penjabaran dari hukum Taurat, terlebih dari hukum Taurat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10, yaitu tentang HAM. Jadi sebelum negara Indonesia mencetuskan tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, sesungguhnya di dalam Alkitab atau firman Tuhan telah terlebih dahulu mengaturkan tentang hak-hak asasi manusia di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum negara ini memikirkan tentang peraturan-peraturan untuk menjaga hak asasi manusia di tengah-tengah bangsa dan negara, firman Tuhan telah terlebih dahulu mengajarkan itu kepada orang-orang yang percaya. Dalam firman Tuhan ini dikatakan, untuk kita boleh menjaga hak-hak asasi manusia, apa yang harus kita lakukan? Di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel yang akan bertemu dengan banyak orang, yang akan diperhadapkan dengan persoalan, bahkan kebiasaan-kebiasaan orang-orang sekitar mereka, kalau dikatakan di sini turut-turut kebanyakan orang, kebiasaan kebanyakan orang yang dilakukan oleh kebanyakan orang, artinya itu sudah menjadi gambaran umum di tengah-tengah konteks kehidupan mereka. Itu hal yang biasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka sikap orang Kristen untuk mampu senantiasa menjaga hak-hak asasi manusia yang menjadi aplikasi dari hukum Taurat yang diberikan ke tengah-tengah kita, yang pertama adalah dikatakan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, jadilah orang benar. Kita melihat di sana kalimat pertamanya adalah, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Maka yang pertama saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus mampu dan berjuang untuk jadilah orang benar. Berkata benar, mengatakan yang benar, menjadi saksi yang benar, melakukan yang benar dalam ayat yang kedua, dan berpihak kepada yang benar. Maka tidak ada alasan kasihan untuk melakukan prinsip kebenaran. Jadi firman Tuhan mengatakan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga adalah kita harus menjaga kebenaran dengan menjadi orang benar. Jadi hukum Taurat yang ke-9 mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Maka dengan menjaga kebenaran, kita menjaga firman Tuhan. Dengan menjaga kebenaran, kita menjadi orang yang jujur. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan di sini bahwa dalam susah, dalam tekanan sekalipun, kita harus tetap menjadi orang yang benar. Bahkan dikatakan, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Dan dikatakan bahwa janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang. Kalau kita melihat keadaan sekarang, bahwa berita hoaks juga bisa menjadi sebuah kebenaran. Sepertinya kabar yang benar. Karena dia terus-menerus kebohongan itu terus-menerus diperkatakan,
yang tidak benar itu terus-menerus diperkatakan sehingga orang menganggapnya itu seperti sebuah kebenaran. Sama seperti sebuah kebiasaan. Terus-menerus dilakukan, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap menjadi sebuah kebenaran. Maka walaupun banyak orang yang memegang kebohongan itu, walaupun banyak orang memperkatakan kebohongan, hal-hal yang tidak benar, maka firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang. Maka firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa dalam dunia ini kita harus berani tampil beda. Kalau 2 minggu yang lalu, tema sekolah minggu mengatakan, jujur itu hebat. Janganlah engkau sama seperti dunia ini. Beranilah tampil beda. Maka firman Tuhan ini mengatakan, berkatalah yang sebenarnya. Lagu sekolah minggu ada kan? J-U-J-U-R, J-U-J-U-R, jujur, 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 jujur. Saya mau seperti Yesus, berkata yang sebenarnya, tidak suka berbohong. Maka saudara yang terkasih, mengapa ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini persoalan kebenaran sangat ditekankan oleh Allah di dalam relasi bangsa Israel, di tengah-tengah sesama mereka dan juga menghadapi orang-orang sekitar mereka. Karena mari saudara yang terkasih, kita melihat efek dari sebuah kebohongan. Itu semakin dijelaskan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Efek dari kebohongan itu sangat luar biasa mengerikan. Karena ketika kita berbohong tentang satu hal, maka kita akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan kita itu. Maka ketika kebohongan itu kita lakukan, kita mengatakan kabar bohong, kita menjadi saksi yang tidak benar, maka kita akan membelokkan hukum. Kita akan menghukum orang yang tidak bersalah. Dikatakan dalam firman Tuhan, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 tentang persoalan suap. Maka saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita membangun diri kita. Kita berusaha menerapkan kejujuran di dalam kehidupan kita. Dan yang kemudian dalam firman Tuhan ini dikatakan tidak ada istilah kasihan untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran. Artinya, katakan iya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Itu dikatakan dalam firman Tuhan, dalam ayat yang ketiga, selalu berpihak kepada yang benar. Walaupun diperhadapkan dengan orang miskin sekalipun. Maka kalau orang miskin sekalipun yang melakukan kesalahan, maka kita tidak mengatakan, yaudahlah, kasihan dia. Biarkanlah, kasihan dia. Maka lewat firman Tuhan ini kita diajarkan, dalam keadaan susah, dalam tekanan sekalipun, bertahanlah dalam prinsip kebenaran. Mungkin dalam situasi COVID-19 ini, kita diperhadapkan dengan keadaan yang sangat susah, diperhadapkan dengan tekanan. Bahkan ada orang yang membenarkan dia mencuri hanya karena persoalan dia susah, karena persoalan dia tidak sanggup untuk makan lagi. Tapi firman Tuhan mengatakan bahkan kita tidak diizinkan untuk membela orang miskin di dalam kesalahannya sekalipun. Maka firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Dikatakan di sana saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dalam situasi sulit ketika kita berani memegang kebenaran, dalam situasi tekanan sekalipun ketika kita teguh memegang prinsip kebenaran, maka firman Tuhan mengatakan mata Tuhan tertuju ke sana. Baru-baru ini ada seorang pegawai kereta api yang mendapatkan penghargaan dari negara karena dia memegang teguh prinsip kejujuran. Sebenarnya dia memiliki peluang untuk mengantongi sesuatu yang dia temukan yang sangat besar ukurannya. Dia punya peluang untuk menjadikan itu menjadi miliknya. Atau dia berbohong dengan situasi itu, dia tidak jujur dengan itu. Tapi dia memegang teguh prinsip kejujuran.
Sehingga lewat itu dia memperoleh penghargaan yang tidak pernah dia bayangkan. Maka saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita memegang prinsip kebenaran, maka dikatakan dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima bahwa prinsip kebenaran itu tidak hanya diberlakukan kepada sesama kita manusia. Ayat 4 sampai dengan ayat yang 5 dikatakan, apabila engkau melihat lembu musuhmu. Bahkan luar biasanya dalam firman Tuhan ini dikatakan, lembu musuhmu sekalipun, jikalau engkau melihatnya sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Maka saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, prinsip kebenaran yang kita pegang itu tidak hanya berlaku untuk sesama manusia, tapi untuk seluruh ciptaan. Kalau dalam kehidupan bangsa Israel, kebetulan memang mata pencaharian mereka secara umum adalah bertani dan berternak. Maka tidak peduli bagaimana hubunganmu dengan tuannya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, jangan-jangan kita tidak berbaikan dengan tuannya, maka kucingnya juga menjadi korban permusuhan kita. Atau ayamnya juga menjadi korban permusuhan kita, atau doginya juga menjadi korban permusuhan kita dengan tuannya. Doginya datang ke depan rumah kita tidak suka melihat tuannya, doginya pun kena pukul. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang memegang teguh prinsip kebenaran, orang yang ingin menegakkan hak asasi di tengah-tengah kehidupannya, maka dia akan melakukan pembebasan juga termasuk kepada binatang, kepada seluruh ciptaan. Maka saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata kebenaran itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Maka dikatakan di sana, jikalau engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Hak asasi manusia itu juga dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari kepada ciptaan yang lainnya. Lewat manusia yang sadar akan kewajibannya, akan keberadaannya, dia juga menjadi berkat kepada ciptaan yang lainnya. Nilai-nilai kebenaran. Dan yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, prinsip kebenaran sering goyah ternyata karena godaan. Itu dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang benar, menjadi orang yang jujur, akan ada banyak godaan di sana. Kalau istilah yang keren adalah kita akan digoda oleh harta, tahta, atau jabatan, atau kekuasaan. Ayat 6 dikatakan di sana bahwa janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Sering kita mendengar istilah yang mengatakan hukum negara itu terkadang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Di tengah-tengah bangsa Israel juga konteks kehidupan mereka, orang-orang miskin sering sekali diabaikan. Ketika orang miskin yang teraniaya, ketika orang miskin yang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, maka mereka diabaikan. Tapi ketika orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik adalah orang yang besar, maka itu langsung digembor-gemborkan. Maka itu akan segera diusut dan segera dituntaskan. Maka 1 tahun yang lalu, Mata Najwa mengupas sebuah kasus di negara kita yang mengatakan bahwa pencuri ayam dihukum 15 tahun, tetapi peraih uang negara ratusan miliar dipenjara 5 tahun, dan di dalam penjara juga mendapatkan fasilitas bagaikan hotel berbintang 5. Orang yang miskin yang melakukan kesalahan, orang yang miskin diperkosa haknya, diambil secara paksa. Bahkan mungkin di tengah-tengah negara pada saat ini dengan banyaknya bantuan, ada pihak-pihak yang memperkosa hak-hak orang miskin. Artinya yang bukan haknya diambil menjadi miliknya. Dia merusak hak asasi manusia, BLT, raskin, dan bantuan yang lainnya yang seharusnya menjadi milik orang-orang miskin, orang-orang yang tidak lagi makan, fakir miskin dan anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, orang yang tidak sanggup lagi mencari makan,
di tengah-tengah situasi COVID ini. Tapi ada saja orang yang memperkosa hak itu. Orang yang berusaha untuk mengambil yang bukan miliknya. Maka saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang mendengarkan khotbah ini tidak akan pernah melakukan itu. Karena kita memegang teguh prinsip kebenaran dan kejujuran. Maka saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan dalam ayat 7 bahwa haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kebenaran dibunuh demi menutupi kejahatan. Sering sekali kita membunuh kebenaran itu. Orang yang jujur kemudian tidak kita temani. Orang yang jujur akhirnya kita cibir. Apalagi di tengah-tengah kondisi negara ini, kalau kita kaitkan juga dalam ayat yang ke-8, suap janganlah kau terima. Jikalau ada orang-orang yang jujur ingin meraih pekerjaan, ingin meraih pendidikan, kemudian ada ocehan mengatakan, janganlah sok suci. Kalau tidak bermain, kalau tidak melakukan suap, kalau tidak pakai duit, kita tidak akan berhasil untuk zaman now. Kembali kepada ayat yang kedua dan yang ketiga tadi, turut-turut kebanyakan orang. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang Kristen lang riang-riang aribut nih di bahasa Simalungun, pa hondor-hondor lak-lak, biar-biar lang dihut pa tonggor-tonggor halak. Tapi kita sebagai anak Tuhan diajak untuk teguh memegang prinsip kebenaran dan keadilan dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak menjadi alat iblis untuk membunuh yang namanya kebenaran itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika anak yang jujur kita marahi, maka dia akan takut melakukan kejujuran. Ketika orang yang mengatakan kejujuran kemudian kita musuhi, maka sama saja kita dalam bagian orang yang membunuh kebenaran itu. Maka ketika kebenaran dibunuh, maka yang muncul adalah kejahatan dan buah dari kebohongan. Ketika kebenaran dalam diri kita, ketika kejujuran dalam hati kita tidak kita keluarkan, tidak kita tunjukkan, tidak menjadi identitas diri kita, maka yang muncul dan yang semakin banyak adalah kejahatan dan buah dari kebohongan. Saudara yang terkasih, orang-orang yang tidak benar demi menjaga nama baik mereka akan menyatakan banyak kebohongan. Maka mari lihat bagaimana hancurnya, bagaimana sangat menyedihkannya dunia ini jikalau kita tidak memegang teguh kebenaran itu. Jikalau kita membiarkan kebohongan dan kejahatan itu terus-menerus menguasai kehidupan kita, tidak akan mungkin kehidupan negara kita, lingkungan kerja kita. Bagaimana jikalau suap dan korupsi itu terus-menerus merajalela di tengah-tengah negara kita? Hal-hal kecil, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika anak-anak mau masuk sekolah supaya dia bisa duduk di sekolah yang diinginkan, kemudian kita memberikan sesuatu dari belakang. Supaya anak-anak kemudian naik kelas, kita memberikan sesuatu dari belakang. Bukankah itu sudah mengatakan kita memberikan suap? Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa bagaimana luar biasanya suap itu mampu menghancurkan kehidupan. Ayat 8 firman Tuhan berkata, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Baik orang yang memberikan suap, baik orang yang menerima suap, itu akan sama-sama menghancurkan. Ketika kita memberikan suap kepada orang lain, menyogok orang lain, berarti kita membuka pintu pencobaan, membuka pintu neraka kepada orang lain. Karena kita orang jatuh ke dalam dosa. Bukankah dosa kita yang lebih besar? Halani hita bapak inang, halak na tuguh kinan pe gabe mardosa ma. Halak na sitong hinan, halak na jujur hinan gabe mangototoi ma. Ibu tahun hita matani karena kepentingan kita, karena keegoisan kita, karena keinginan daging kita, karena menginginkan jabatan, karena menginginkan kekuasaan, kita melakukan hal apapun, semua dihalalkan, termasuk berbohong, termasuk menyuap, termasuk menyogok, termasuk korupsi. Maka mari lihat bobroknya kehidupan ini, jemaat yang dikasihi Tuhan.
Maka ketika orang melakukan suap, maka mereka membuat mata buta. Mata orang-orang yang benar akhirnya buta karena duit, buta karena tawaran jabatan, buta karena tawaran kekuasaan. Dan dikatakan lewat suap itu mampu memutarbalikkan fakta. Orang yang benar akhirnya menjadi orang yang salah. Orang yang salah akhirnya dibenarkan dan tertawa. Akhirnya orang yang benar dihukum tanpa ada kesalahannya. Alangkah sungguh besarnya kejahatan yang kita lakukan ketika orang yang benar mendapatkan hukuman karena suap yang kita lakukan, karena sogokan yang kita lakukan, karena kebohongan yang kita nyatakan. Maka saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari dalam zaman saat ini, jikalau bukan kita yang mau dipakai oleh Tuhan untuk tetap menyatakan kebenaran itu, siapa lagi? Jikalau bukan kita yang berdiri tegak dalam kebenaran itu, siapa lagi? Mari tetaplah menjadi pelaku kebenaran. Walaupun berjuang seorang diri, walaupun mungkin tidak banyak lagi menjadi teman, walaupun mungkin sekitar kita, dunia sekitar kita tidak lagi mendukung untuk kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran, tapi firman Tuhan mengatakan, berdirilah tegak. Tetaplah memegang teguh kebenaran dan kejujuran itu. Baru-baru ini kami mendapatkan sebuah video dari seorang pendeta tentang kehidupan Finlandia dan New Zealand. Finlandia dan New Zealand ternyata, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah negara yang ternyaman. Mengapa? Bukan karena negara itu dipenuhi oleh orang-orang pintar. Dan New Zealand adalah negara yang paling bahagia menurut seorang yang berkunjung ke sana dalam video itu. Mengapa? Apa resep dari negara Finlandia dan New Zealand sehingga negara itu menjadi negara yang paling nyaman sedunia? Mereka mengatakan bahwa kejujuran adalah resep untuk makmur dan bahagia. Itu yang mereka pegang teguh. Maka mereka lebih mengutamakan EQ daripada AQ. Ternyata negara itu yang mereka utamakan bukan persoalan kepintaran, tapi mereka lebih mengutamakan tentang EQ, tatanan kehidupan. Kejujuran adalah awal dari semua kebaikan. Mereka memegang teguh itu. Ketika aparat negara memegang teguh kejujuran, ketika seluruh pemerintahan memegang teguh kejujuran, maka tidak ada lagi yang namanya suap, korupsi. Maka saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari, alangkah indahnya kehidupan ini ketika kita mampu memegang teguh kejujuran. Tidak ada ketakutan di sana. Ketika kita ingin diselidiki sekalipun, mau diselidiki oleh Tuhan sekalipun, tidak ada ketakutan di sana. Ada damai sejahtera di sana. Mari coba tes kehidupan kita ketika kita berbohong. Menyatakan kebohongan untuk melindungi kita, melindungi orang-orang terkasih, melindungi jabatan kita, melindungi pekerjaan kita, dan kita kemudian berbohong dengan keberadaan kita, kemudian kita melakukan suap untuk keinginan daging kita. Mari cek, apakah ada kedamaian di sana? Tidak ada. Tidak ada ketentraman di sana. Yang justru akan ada di sana saling menyakiti, saling mengungkit, akan ada di sana ketakutan yang tidak terkatakan. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terlebih generasi muda, mari katakan tidak untuk korupsi. Mari katakan tidak untuk suap. Kita adalah generasi milenial. Kita adalah orang yang telah diperbaharui oleh Kristus. Generasi muda yang berjuang untuk berprestasi, bukan untuk mencari sensasi. Karena kebanyakan sensasi sehingga untuk mencari pekerjaan pun butuh suap, butuh sogokan. Tapi orang yang berprestasi dan memegang teguh kejujuran, maka dia pasti akan diangkat oleh Tuhan di dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Mungkin hal itu yang sulit kita temukan sekarang. Kepintaran, kehebatan, gampang mencari orang pintar mungkin sekarang. Tapi yang sulit adalah persoalan kejujuran moral. Maka mari saudara kasih dalam Kristus Yesus, saya dan saudara adalah anak Allah. Tuhan mengharapkan agar di tengah-tengah tekanan negara ini, tekanan kehidupan ini, kita tetap memegang prinsip kejujuran untuk kedamaian, untuk kesejahteraan kita, untuk
kita boleh merasakan bagaimana Tuhan benar-benar bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir sekali, firman Tuhan dalam ayat yang ke-9, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing. Di tengah-tengah negara Timur Tengah pada saat itu, ada aturan yang berbeda antara orang asing dengan penduduk setempat. Orang asing mendapatkan perlakuan yang istimewa. Maka saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan bahwa orang harus mampu menghargai sesama manusia, saling menghargai hak dalam perbedaan. Mari kita lihat ketika ada orang rantau datang ke tengah-tengah kehidupan kita, tentu ada perbedaan di sana. Maka kita harus mampu menghargai perbedaan itu. Kita harus senantiasa mampu memegang teguh prinsip kebenaran itu ketika kita dipertemukan dengan orang asing sekalipun. Karena engkau dulu juga adalah orang asing, ingatlah masa lalumu. Maka selamat saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, selamat diberkati Tuhan, selamat memegang teguh kebenaran. Jikalau bukan kita, siapa lagi? Maka diberkatilah orang yang senantiasa memegang kebenaran dalam kehidupannya, mata Tuhan tertuju kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang telah Engkau perlengkapi untuk menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, memegang teguh prinsip kebenaran dan kejujuran serta keadilan. Mampukan kami untuk mampu memegang teguh prinsip ini dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dalam tekanan, dalam situasi sulit, dalam situasi bahagia, dalam situasi sukacita sekalipun, kami tetap memegang teguh prinsip kebenaran dan kejujuran. Terpuji termulia Engkau, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita sembari menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima, maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Padamu Tuhan Allahku. Padamu
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.